Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hari ini yaitu tentang siklus produksi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Devin Iqbal Hibatullah, Dwi Rizatul Azizah, Milenia Aziza, Rivaldo Saldi Aspila, dan Rofiko. Yang pertama kita akan membahas apa sih siklus produksi itu. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Berikut diagram konteks dari siklus produksi. Diagram konteks ini menunjukkan bagaimana siklus produksi dihubungkan dengan subsistem lain dalam sistem informasi sebuah perusahaan. Seperti pada siklus pendapatan yang akan menyediakan informasi mengenai pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang akan digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Dan siklus produksi akan mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi. Informasi mengenai kebutuhan bahan baku akan dikirim ke siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Kemudian, siklus pengeluaran akan menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan overhead pabrik. Untuk informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja akan dikirim ke siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Dan siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian akan menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Untuk informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan. Siklus produksi juga menghasilkan laporan yang akan dikirimkan ke manajemen. Berikut adalah diagram arus data level 0 dari siklus produksi. Berdasarkan diagram ini, menggambarkan bahwa siklus produksi mempunyai 4 aktivitas dasar, yaitu yang pertama ada desain produk, yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Sistem informasi siklus produksi. Berikut merupakan ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus produksi. Sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan baik data operasional maupun keuangan dari banyak sumber. Departemen teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. Untuk mengembangkan spesifikasi produk, Departemen teknik harus mengakses file daftar bahan baku dan file daftar operasi. Departemen perencanaan produksi menggunakan informasi spesifikasi produk dan data tingkat persediaan untuk mengembangkan jadwal produksi. Permintaan bahan baku dikirim ke Departemen Persediaan untuk mengotorisasi pengeluaran bahan baku. Antarmuka CIM mengirim instruksi mendetail ke stasiun kerja pabrik dan mengumpulkan data biaya operasional untuk memperbarui file barang dalam proses. Selanjutnya merupakan isu-isu umum siklus produksi. Ancaman yang pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan 3 cara, yaitu pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses terhadap data induk, serta tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Ancaman selanjutnya adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan cara mengendalikan akses dan melakukan enskripsi. Ancaman yang ketiga adalah kehilangan atau penghancuran data, yang dapat dikendalikan dengan cara membackup dan melakukan prosedur pemulihan bencana. Desain produk merupakan langkah pertama dalam siklus produksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menghasilkan 2 output. Yang pertama, daftar bahan baku yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Yang kedua adalah daftar operasi yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil.
dalam desain produk terdapat ancaman dan pengendalian. Ancamannya adalah desain produk yang buruk meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Dan untuk mengendalikan ancaman tersebut, para akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Yang selanjutnya adalah perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan dan penjadwalan merupakan langkah kedua dalam siklus produksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku. Dalam perencanaan dan penjadwalan terdapat metode perencanaan produksi. Manufacturing Resource Planning atau MRP merupakan perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Dokumen kunci dan formulir. Yang pertama, Master Production Schedule. Menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk untuk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produk tersebut harus terjadi. Yang kedua, pesanan produksi. Sebuah dokumen yang mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada produk tertentu. Yang ketiga, permintaan bahan baku. Mengotorisasi penghapusan dari kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan. Dan yang terakhir, kartu pemindahan. Dokumen yang mengidentifikasi transfer internal dari bagian, lokasi di mana bagian tersebut ditransfer, dan waktu transfer. Dalam perencanaan dan penjadwalan, terdapat ancaman dan pengendalian. Ancamannya adalah kelebihan atau di bawah target produksi. Hal tersebut bisa dikendalikan dengan membuat sistem perencanaan produksi. Selanjutnya yaitu operasi produksi. Pada tahap ini dengan menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi, seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer. Bisa disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing. Berikut isu-isu umum terkait operasi produksi. Terdapat 6 ancaman. Ancaman yang pertama yaitu pencurian persediaan. Dapat dikendalikan dengan 5 cara. Yang pertama, pembatasan akses fisik, dokumentasi dari semua pengesahan persediaan, pemisahan tugas penyimpanan aset dari pencatatan dan otorisasi penghapusan, pembatasan akses terhadap data induk persediaan, penghitungan fisik persediaan secara periodik, dan rekonsiliasi penghitungan tersebut terhadap kuantitas yang dicatat. Ancaman yang kedua yaitu pencurian aset tetap. Dapat dikendalikan dengan 3 cara, yaitu persediaan fisik dari semua aset tetap, pembatasan akses fisik ke aset tetap, menyimpan rincian catatan dari aset tetap termasuk pelepasan. Ancaman yang ketiga yaitu kinerja yang buruk. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan pelatihan dan laporan kinerja. Ancaman yang keempat yaitu investasi suboptimal dalam aset tetap. Dapat dikendalikan dengan persetujuan yang tepat dari perolehan aset tetap termasuk penggunaan permintaan proposal untuk meminta beberapa penawaran kompetitif. Ancaman yang kelima yaitu kehilangan inventaris atau aset tetap karena kebakaran atau bencana lainnya. Dapat dikendalikan dengan pengamanan fisik, misalnya dengan penyediaan alat penyiraman api dan juga asuransi. Ancaman yang terakhir yaitu gangguan operasi. Dapat dikendalikan dengan backup dan rencana pemulihan bencana. Sistem akuntansi biaya. Ada 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya di dalam siklus produksi. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat yang dapat digunakan dalam proses penetapan harga dan bauran produk. Yang ketiga,
mengumpulkan dan memproses informasi untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang nantinya akan disajikan di dalam laporan keuangan. Ada dua metode yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk menentukan biaya ke dalam suatu produk. Yang pertama ada job order costing, menentukan biaya ke batch produksi atau pekerjaan tertentu. Biasanya digunakan pada produk atau jasa yang terdiri atas bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara diskret atau berlainan. Contoh dari perusahaan yang menerapkan job order costing adalah perusahaan konstruksi bangunan. Yang kedua ada proses costing, menentukan biaya pada masing-masing proses atau pusat kerja. Biaya rata-rata dihitung untuk setiap unit. Biasanya digunakan untuk produk atau jasa yang hampir sama dan diproduksi secara massal. Contoh perusahaan yang biasanya menerapkan proses costing adalah perusahaan otomotif. Pengumpulan data. Walaupun perusahaan menggunakan salah satu dari job order costing atau proses costing, metode pengumpulan data pada dasarnya akan tetap sama. Yang pertama, pengumpulan data penggunaan bahan baku. Ketika proses produksi dimulai, bahan baku dimasukkan ke dalam proses produksi dengan mencatat barang dalam proses atau WIP di debit dan bahan baku di kredit. Bahan baku diberi kode batang atau RFID agar data penggunaan bahan baku mudah dikumpulkan dan diidentifikasi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Ada beberapa cara yang bisa digunakan perusahaan untuk mengumpulkan data terkait dengan tenaga kerja langsung. Cara yang pertama dengan menggunakan kartu jam kerja yang memuat informasi tentang jumlah waktu yang digunakan pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua, dengan cara memasukkan atau input data ke terminal online yang berada di stasiun kerja. Cara yang ketiga dan sedang dikembangkan saat ini adalah dengan menggunakan kartu identifikasi berkode. Kartu ini digesekkan oleh pekerja ke alat pembaca untuk mengotomatiskan proses pengumpulan data. Yang ketiga, data penggunaan mesin dan peralatan. Penggunaan didata pada setiap tahap proses produksi dan biasanya didata bersamaan dengan biaya tenaga kerja langsung. Pemasangan kabel pabrik digunakan agar peralatan bertautan dengan sistem komputer yang selanjutnya dikembangkan dengan sistem nirkabel atau tanpa kabel. Yang keempat, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik yang relatif sulit untuk diidentifikasi langsung ke pekerjaan atau proses tertentu. Di sini peran akuntan sangat penting untuk mengumpulkan data biaya overhead dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Informasi faktor-faktor tersebut akan digunakan manajer untuk menyesuaikan proses produksi di periode berjalan. Sistem akuntansi biaya memiliki beberapa ancaman dan beberapa pengendalian untuk mengatasi ancaman tersebut. Ancaman yang pertama, data biaya yang tidak akurat. Data biaya yang tidak akurat ini akan mempengaruhi kinerja operasi produksi di tahun berjalan maupun perencanaan di tahun selanjutnya. Pengendalian yang bisa dilakukan, yang pertama, otomatisasi pengumpulan data atau data sumber dengan menggunakan RFID, alat pembaca kartu, atau dengan perangkat lainnya. Yang kedua, pengendalian pengolahan data. Pengendalian pengolahan data bisa dilakukan dengan pembatasan akses data, proses validasi, dan cek fisik. Ancaman yang kedua adalah alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead. Alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead ini
bisa mempengaruhi proses penetapan harga, perhitungan nilai persediaan, dan perhitungan harga pokok penjualan dari suatu produk. Pengendalian yang bisa dilakukan adalah dengan cara perhitungan biaya berbasis aktivitas yang didorong waktu. Perhitungan biaya berbasis aktivitas. Biaya muncul karena adanya berbagai aktivitas, sehingga penentuan biaya dilakukan dengan menelusuri secara langsung aktivitas yang menimbulkan biaya tersebut. Metode ini digunakan untuk menyempurnakan dan memperbaiki sistem biaya tradisional yang cenderung membebankan terlalu banyak pada beberapa produk dan terlalu sedikit pada produk lainnya. Hal ini karena sistem biaya tradisional menggunakan volume produksi sebagai basis atau dasar pengalokasian biaya. Sistem biaya aktivitas membebankan biaya overhead ke dalam 3 bagian, dan pembebanan menggunakan pemicu biaya atau cost driver. Ada beberapa perbedaan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas dengan sistem tradisional. Yang pertama, sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas menelusuri secara langsung proporsi besar biaya pada produk. Yang kedua, menggunakan biaya pool untuk akumulasi biaya tidak langsung. Ada 3 kategori overhead yang biasa digunakan, yaitu biaya terkait batch, yaitu biaya yang dialokasikan terkait dengan batch tertentu. Contohnya adalah biaya setup, biaya inspeksi, dan biaya penanganan bahan baku. Selanjutnya ada biaya terkait produk, yaitu biaya yang dialokasikan terhadap jenis produk tertentu. Contoh biaya terkait produk adalah biaya penelitian dan pengembangan jenis produk tertentu. Yang terakhir, ada biaya keseluruhan perusahaan, yaitu biaya yang dialokasikan untuk seluruh produk yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh biaya keseluruhan perusahaan adalah biaya sewa dan pajak properti dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, berusaha merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver. Perbedaan yang selanjutnya adalah perhitungan biaya berbasis aktivitas biasanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya dan konsumsi sumber daya tersebut. Sementara perhitungan biaya tradisional biasanya hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya saja. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari formula berikut. Ancaman yang ketiga adalah laporan yang menyesatkan. Pengendalian yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan metrik kinerja inovatif. Metrik kinerja inovatif. Ada 2 isu penting yang menjadi perhatian manajer produksi, yaitu tingkat output per unit waktu dan pengendalian kualitas. Yang pertama, throughput. Throughput menunjukkan jumlah unit yang diproduksi dalam periode waktu tertentu, tersusun atas 3 faktor, yaitu kapasitas produktif, waktu pemrosesan produktif, dan imbal hasil. Kapasitas produktif adalah jumlah unit maksimum yang bisa dihasilkan berdasarkan teknologi saat ini. Kapasitas produktif dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan mesin. Waktu pemrosesan produktif adalah persentase dari waktu total yang digunakan untuk membuat produk. Waktu pemrosesan produktif dapat ditingkatkan dengan pemeliharaan dan pengurangan waktu tunggu dalam suatu produksi. Imbal hasil adalah persentase unit barang tidak cacat yang dihasilkan. Imbal hasil dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas bahan baku dan keahlian dari pekerja atau pegawai. Formula dari throughput bisa dilihat di gambar berikut ini. Pengendalian kualitas. Biaya kualitas terdiri dari 4 area. Yang pertama, biaya pencegahan, yaitu biaya perubahan proses produksi untuk meminimalkan cacat. Yang kedua, ada biaya inspeksi, biaya pengujian produk untuk memenuhi standar kualitas.
Yang ketiga ada biaya kegagalan internal, biaya pengerjaan ulang atau pembuangan produk cacat sebelum penjualan. Yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal, biaya yang dihasilkan saat produk cacat terjual ke pelanggan, seperti biaya garansi dan sebagainya. Terima kasih.